Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Surya Naofal, dari Prodi PKN PPG Prajabatan tahun 2022, Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini saya akan membahas mengenai aksi nyata topik 5 prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 1 di sekolah menengah. Dosen pengampu, Profesor Dr. Rahmat, M.Si, Dr. Iim Siti Masyitoh, M.Si, Sri Wahyuni Tanzil, M.Pd. Tugas aksi nyata, rancangan aksi nyata. Tuliskan rancangan, rencana aksi nyata setelah Anda melakukan refleksi terhadap pelaksanaan pembelajaran dan asesmen. 3 hal bermakna. Sebutkan dan jelaskan 3 hal bermakna yang Anda dapatkan setelah mengikuti, melaksanakan pembelajaran dan asesmen, baik yang dilaksanakan di kampus maupun di sekolah. Laporan praktik pembelajaran. Susunlah laporan praktik pembelajaran dan asesmen yang efektif berdasarkan apa yang telah Anda lakukan, baik yang dilaksanakan di kampus maupun di sekolah, yang akan dilaporkan pada pertemuan ke-12. Rancangan aksi nyata. Melakukan perencanaan pembelajaran secara matang dan terstruktur, yaitu pada proses penyusunan perangkat pembelajaran antara lain RPP, modul ajar, media pembelajaran, bahan ajar, instrumen penilaian dan lembar kerja peserta didik, LKPD, sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran saya memiliki panduan yang jelas dan terarah. Pada proses pembelajaran akan memperhatikan kebutuhan belajar peserta didik. Pada proses pembelajaran akan berpusat pada peserta didik, student-centered learning, pendidik bertindak sebagai fasilitator. Pembelajaran dilaksanakan dengan menumbuhkan kompetensi 4C dan profil pelajar Pancasila. Asesmen dilakukan secara kesinambungan dengan proses pembelajaran, for, as dan of learning. 3 hal bermakna. Asesmen merupakan bagian terpadu dalam proses pembelajaran dan penyedia informasi yang holistik, sebagai umpan balik guru, murid serta orang tua agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Sebelum melaksanakan pembelajaran, guru harus memahami konsep pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang mengakomodir semua kebutuhan belajar peserta didik. Pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi ini dibutuhkan sebab setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda sehingga tidak bisa diperlakukan sama. Tujuan dan fungsi dari penilaian dalam pembelajaran. 1. Mengetahui tingkat ketercapaian indikator mata pelajaran. 2. Menilai kebutuhan siswa secara individual. 3. Mendiagnosis kebutuhan siswa. 4. Meningkatkan motivasi belajar. 5. Sebagai pedoman guru dalam menentukan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Laporan praktik pembelajaran, kerangka laporan, bab 1, pendahuluan. Latar belakang, tujuan laporan, objek sasaran, bab 2, hasil praktik pembelajaran dan asesmen. RPP siklus 1, RPP siklus 2, RPP siklus 3, faktor pendukung dan faktor penghambat, bab 3, penutup. Simpulan hasil praktik pembelajaran dan asesmen. Scan QR, laporan praktik pembelajaran dan asesmen. Terima kasih.